warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Muhammad Fajri. Pada video kali ini saya akan membuat video reaction tentang video pembelajaran. Ini adalah video reaction kedua yang saya buat. Video pembelajaran ini dibuat oleh teman saya, yaitu Dian Puspita, dengan judul Sejarah Perkembangan Komputer. Nah, di sini yang akan kita reaction ada tiga kategori. Yang pertama kontennya atau isinya itu tentang sejarah perkembangan komputer, kemudian dari segi penampilan videonya, kemudian dari segi suara atau audio, baik itu pengisi suaranya ataupun suara latar belakang. Nah, langsung saja kita lihat videonya. Oke. Ketika kita pertama kali melihat videonya, membuka videonya itu kita langsung disambut dengan intro, semacam intro lah, intro YouTube gitu kan, dengan musik yang menambah gairah semangat gitu kan. Dengan slide pertama itu komputer dan pemrograman, karena ini adalah pembuatan video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputer dan pemrograman. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Puspita dari kelas PMT 6A. Saat sekarang ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Yang pertama itu ialah pengertian komputer. Komputer di sini adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut proses. Nah, dapat kita lihat bahwa tampilan slide-nya tuh menarik dengan gerakan slide yang bergerak gitu. Prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa bantuan alat. Yang kedua yaitu penemuan ide-ide komputer. Yang pertama idenya itu ialah abakus. Abakus ini muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan sampai sekarang pun masih banyak dipergunakan sebagai alat bantu hitung. Alat ini juga dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Seperti ini alatnya, ada biji-bijiannya yang bisa digeser-geser untuk membantu pada saat itu pedagang dalam. Nah, terlihat bahwa video yang dibuat oleh Dian Puspita ini cukup bagus dengan tambahan contoh gambar dari materi tersebut gitu kan. Itu lebih menambah gitu wawasan dan pemahaman kita. Lakukan perhitungan perdagangannya. Yang kedua yaitu kalkulator roda numerik. Setelah hampir 12 abad dari penemuan pertama oleh Blaise Pascal yang pada saat itu berusia 18 tahun untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak bergi yang digunakan sebagai alat bantu hitungnya. Yang ketiga yaitu kalkulator roda numerik. Alat ini 634 Charles Babbage. Generasi komputer pertama itu berlangsung pada tahun 1946. Vakum ini penggunaan tapi vakum di sini dinilai tidak terlalu efektif. Nah, kemudian dari segi audio, si Dian Puspita menjelaskan dengan suara yang baik dan kejelasan suara yang juga baik, tetapi ada sedikit kekurangan. Karena pada video reaction yang pertama yang saya buat itu dia membuat ada suara pengiring atau latar suara belakang gitu yang menambah kemenarikan dari video. Sedangkan ini tidak dibuatnya, jadi terasa seperti ada yang kurang gitu ketika kita menontonnya gitu. Sebenarnya kalau kita buat video dengan ada latar suara belakangnya tuh, kalau suara belakangnya tuh cocok, itu akan lebih menambah menambah kemenarikan kita dalam menonton dan mendengarkan video tersebut gitu. Kita lanjutkan saja. Karena bisa mudah cepat panas dan mudah terbakar. Ciri-ciri komputer ada komputer
komputer pada setiap tahun atau pada setiap integrator dan kalau eksak yaitu singkatan dari electronic delay storage. Kedua ini menggunakan komponen-komponen resistor untuk pusat processing unit dan inti magnetik untuk yang berbentuk remove. Nah, kalau kita lihat dari segi penampilan slide yang ditampilkan, untuk slide-nya, gerakan slide-nya tuh menarik, tetapi kayaknya kurang variatif gitu, karena slide-nya nanti itu aja gitu. Removable. Univac 3, Univac SS 80, Univac 80, IBM 1400, IBM 1 komputer generasi ketiga berlangsung pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Pada generasi ketiga ini, ilmuwan sudah berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam chip tunggal yang disebut semikonduktor, sehingga komputer menjadi lebih kecil. Yang ketiga di 9 sampai dengan sekarang. Pada tahun juga melanjutkan evolusinya menjadi lebih kecil dari komputer yang berada di sebagai laptop, bahkan sampai komputer yang bisa digenggam. Komputer yang pada generasi keempat bisa dilihat di samping tulisannya. Ciri-ciri pada generasi keempat ini ialah digunakannya LSI, VLSI, ULSI. Digunakannya mikroprosesor. Selanjutnya itu komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks, lebih canggih, serta menggunakan spesifikasi yang lebih baik. Komputer yang diharapkan ada pada komputer generasi kelima ini adalah seperti gambar yang di samping. Nah, dari segi penutupan video itu kayak seakan-akan kurang gitu, karena langsung disambut dengan intro penutupannya gitu. Terima kasih. Sedangkan tadi untuk pembukaan, coba kita lihat ulang. PMT 6A. Saat sekarang ini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini dia membuka video pembelajaran yang dengan salam, tetapi di bagian penutupannya tuh tidak pakai salam gitu. Jadi akan lebih bagusnya tuh ketika kita buka dengan salam, berarti nanti penutupan dari video tersebut juga kita tutup dengan salam gitu. Bagusnya kayak gitu. Kemudian dari isi konten atau isi yang dijelaskan itu sepertinya lumayan lengkap dengan penjelasan yang ya tidak secara menyeluruh lah, karena kalau kita jelaskan dari awal semuanya itu mungkin akan banyak memakan waktu gitu. Sedangkan di sini kami disuruh membuat video pembelajaran minimal 5 menit. Jadi sepertinya tidak seharusnya kita menjelaskan secara detailnya, cukup hal-hal yang penting saja gitu. Jadi menurut saya dengan durasinya hampir 10 menit ini sudah bagus gitu, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek gitu. Oke lah, inilah yang dapat saya reaction video dari Dian Puspita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.